Di desa ini, semua orang kenal Bu Dewi. Dia kepala desa. Cantik, kaya, dan punya wibawa yang membuat orang segan. 5 tahun lalu, suaminya meninggal. Sejak saat itu, Bu Dewi memang menjalani hidupnya sendirian, fokus mengurus desa. Tapi di balik meja kerjanya yang penuh berkas, ada satu hal yang tidak bisa ia urus, rasa sepi di hatinya. 5 tahun tanpa kehangatan, tanpa sentuhan laki-laki, membuat Bu Dewi merasa kosong. Ia rindu, sangat rindu. Tapi posisinya sebagai kepala desa membuat dia harus menjaga diri, menjaga marwah, kata orang-orang. Ia tidak bisa sembarangan mencari pasangan, takut jadi omongan dan merusak citranya. Akhirnya Bu Dewi memilih jalan pintas. Ia memutuskan untuk bermain-main. Permainan ini dilakukan dengan sangat rapi dan hanya diketahui oleh segelintir pria yang ia temui di luar lingkungan desa. Pria-pria ini rata-rata punya status tinggi, pengusaha, atau bahkan pejabat dari kabupaten yang sering berurusan dengannya. Hubungan ini murni untuk mengisi kekosongan batinnya. Suatu malam, Bu Dewi sedang berbicara dengan salah satu relasinya. Seorang pengusaha kontraktor bernama Pak Herman melalui sambungan telepon rahasia. "Maaf Pak Herman, saya rasa akhir pekan ini tidak bisa." "Kenapa Bu? Padahal saya sudah pesan tempat yang sangat privat, jauh dari mana-mana. Saya janji tidak akan ada yang tahu. Anda kan butuh istirahat juga." Bu Dewi menghela nafas. Ia sedang memeriksa proposal pembangunan desa, tapi pikirannya tidak fokus. "Bukan soal ketahuan atau tidak, Pak. Tapi saya ada acara di desa sampai sore. Lagi pula, saya tidak enak kalau begini terus. Saya kepala desa, Pak Herman. Ada batas yang harus saya jaga." Pak Herman tertawa pelan. "Bu Dewi, kita sama-sama dewasa. Anda butuh perhatian, saya juga butuh teman bicara yang cerdas dan cantik. Santai saja. Anggap ini refreshing Anda. Toh, Anda tidak merugikan siapapun. Lagi pula, saya dengar suami Anda sudah lama meninggal. Wajar kalau Anda mencari teman." Kata mencari teman itu menusuk Bu Dewi, tapi sekaligus membenarkan tindakannya. Ia tahu, alasan utamanya bukan sekedar teman bicara. Ia butuh lebih. Bu Dewi menjawab, "Baiklah, saya atur waktunya, tapi ingat Pak Herman, hanya sampai Minggu pagi. Dan Anda harus pastikan semua rahasia ini terkunci rapat di antara kita. Saya tidak mau jabatan saya jadi taruhan hanya karena permainan ini. Tentu Bu Kepala Desa yang cantik, saya jamin rahasia ini terkunci rapat di antara kita. Saya juga punya reputasi yang harus saya jaga." Itu adalah perjanjian yang selalu ia buat dengan semua pria yang ia temui, kerahasiaan total. Pria-pria itu pun senang karena bisa dekat dengan kepala desa yang berwibawa. Dalam beberapa bulan, pria yang datang silih berganti. Ada yang sudah duda, tapi kebanyakan adalah pria beristri yang menjadikan Bu Dewi sebagai selingkuhan. Bu Dewi tidak peduli status mereka. Yang ia pedulikan adalah rasa sepi yang hilang sementara waktu dan perhatian yang ia dambakan. Namun mengurus rahasia ini sendirian sangat melelahkan. Ia butuh perantara yang bisa ia kontrol, seseorang yang selalu ada di dekatnya, yang mengantar dan menjemputnya dari tempat-tempat rahasia itu. Seseorang yang tidak banyak bertanya. Pilihan itu jatuh pada Diki, sopir pribadinya. Suatu hari, setelah menyelesaikan kencan rahasianya di sebuah hotel di kota lain, Bu Dewi masuk ke mobil. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia berusaha senyum kepada Diki yang sudah menunggunya semalaman. "Sudah lama menunggu, Dik?" "Tidak, Bu, baru sebentar." "Bagaimana, Bu? Urusan pentingnya sudah selesai?" Diki selalu menggunakan istilah urusan penting untuk menanyakan kegiatan Bu Dewi. Diki tahu itu adalah koder dan Diki tahu betul urusan penting Bu Dewi selalu melibatkan pria lain di hotel atau villa. "Sudah, kita langsung pulang saja ya. Saya harus langsung rapat dengan perangkat desa. Tolong cepat, Dik.
Tapi jangan ugal-ugalan. Siap, Bu. Jalanan masih sepi. Bu Dewi lantas mengeluarkan amplop tebal dari tasnya dan menyodorkannya ke Diki. Ini, Dik, untuk kamu. Terima kasih karena sudah sabar menunggu dan selalu bisa saya andalkan. Jaga baik-baik rahasia kita ini ya. Diki menerima amplop itu tanpa menghitung isinya. Saya mengerti tugas saya, Bu. Tenang saja. Bagi saya ini urusan pekerjaan. Ibu kepala desa tidak perlu khawatir. Kejujuran Diki dalam menjawab tanpa nada menghakimi membuat Bu Dewi sedikit lega. Uang tutup mulut itu adalah jaminan. Bu Dewi yakin selama Diki dibayar, rahasianya akan aman. Inilah sandiwara hidup Bu Dewi. Di desa ia adalah panutan yang suci, sementara di luar sana ia adalah wanita yang rela bermain api demi menutupi kesepiannya. Permainan rahasia yang dijalani Bu Dewi ternyata berjalan semakin rutin. Sejak ia menemukan solusi untuk menutupi rasa sepi itu, akhir pekan hampir selalu ia habiskan di luar kota. Bagi Diki, sopir pribadinya, akhir pekan berarti harus siaga 24 jam. Pria-pria yang menemani Bu Dewi selalu berbeda setiap minggunya. Minggu ini bisa jadi Pak Rahmat, seorang pengusaha properti yang suka pamer kekayaan. Minggu depannya bisa jadi Pak Jamil, seorang pejabat senior dari dinas di kabupaten. Atasan langsung Bu Dewi dalam beberapa urusan administrasi. Bu Dewi memang punya jadwal yang ketat. Biasanya, Diki akan mengantar Bu Dewi ke sebuah hotel berbintang di kota besar atau ke sebuah villa mewah yang disewa oleh rekan kencan Bu Dewi. Letaknya terpencil, tapi pemandangannya indah. Seringkali, Diki harus menunggu di area parkir hotel selama berjam-jam, atau bahkan tidur di mobil di halaman villa yang sunyi. Ia tahu, Bu Dewi sedang menikmati waktu berdua dengan pria yang berbeda-beda. Namun, Diki tetap profesional. Ia hanya menjalankan tugas, memegang teguh rahasia. Suatu kali, di hari Minggu pagi, Diki sedang memanaskan mobil di depan villa mewah di daerah Puncak. Bu Dewi keluar bersama Pak Jamil. Pak Jamil memasang wajah tegang dan tergesa-gesa. "Cepet wih, saya harus segera sampai rumah sebelum istri saya curiga. Bilang saja pertemuan dinas mendadak. Kamu pulang hati-hati." Pak Jamil bahkan tidak menoleh ke arah Diki. Ia hanya fokus pada arlojinya, lalu masuk ke mobilnya sendiri dan tancap gas. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang besar, bukan kepuasan setelah menghabiskan akhir pekan. Bu Dewi masuk ke mobilnya dengan wajah yang tampak lelah, bukan bahagia. Diki bertanya, "Kita langsung pulang, Bu?" "Iya, Dik, langsung pulang. Saya sudah lelah sekali." Bu Dewi melirik Diki dari kaca spion. Ia melihat ada gurat kekecewaan di mata kepala desanya. Di tengah perjalanan, Bu Dewi menyalakan musik dengan volume kecil, mencoba menenangkan pikirannya. Ia kemudian membuka obrolan yang cukup personal dengan Diki, sesuatu yang jarang ia lakukan. Bu Dewi bertanya kepada Diki, "Menurutmu, Dik, orang-orang seperti mereka itu benar-benar bahagia dengan hidupnya ya?" Diki sedikit terkejut, tapi ia mencoba menjawab secara jujur dan hati-hati. "Kalau dilihat dari luar, Bu, mereka pasti bahagia. Mereka punya segalanya, uang banyak, jabatan tinggi. Tapi kalau hati, saya tidak tahu. Hati kan tidak bisa dibeli." Jawaban Diki seperti cermin yang menampar Bu Dewi. Ia sadar, para pria yang ia temui itu hanya bersamanya untuk kesenangan sesaat, untuk melarikan diri dari masalah rumah tangga, atau sekedar mencari hiburan. Hubungan mereka tidak resmi. Itu hanya transaksi emosional dan fisik. Bahkan, setelah berganti-ganti pria, Bu Dewi tidak pernah merasa benar-benar puas. Kesenangan itu seperti minuman manis yang hanya menghilangkan haus sebentar, tapi tidak menghilangkan dahaga yang sesungguhnya. Mereka semua sama, pikir Bu Dewi. Mereka hanya ingin bersenang-senang. Tidak ada yang benar-benar peduli pada diriku sebagai seorang Dewi, bukan sebagai kepala desa. Perasaan kecewa ini memuncak pada suatu malam saat ia sedang video call dengan Tuan B, pengusaha yang pernah ia temui. Tuan B ada di luar negeri.
Bu Dewi, saya rasa kita harus berhenti sebentar. Saya merasa tidak nyaman. Ini terlalu sering. Dan saya takut. Kenapa Bu Dewi? Anda khawatir ketahuan. Sudah saya bilang, saya profesional. Kita sama-sama menjaga diri. Ada apa? Apa ada yang lain yang mendekati Anda? Bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin hubungan yang tulus. Saya ingin diperhatikan bukan hanya saat kita sendirian di kamar. Saya ingin diakui. Tuan B tertawa keras. Tawa yang terasa merendahkan di telinga Bu Dewi. Bu Dewi yang terhormat, Anda terlalu banyak berkhayal. Anda tahu posisi saya dan Anda tahu posisi Anda. Kalau Anda mencari ketulusan dan pengakuan, jangan tarik di tempat seperti ini. Semua yang kita lakukan ini murni kesenangan. Kalau Anda ingin diakui, cari saja duda yang setara dengan Anda, lalu nikahi dia secara resmi. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Saya sibuk. Saya telepon lagi kalau saya sudah pulang. Tuan B langsung memutus panggilan tanpa menunggu jawaban Bu Dewi. Malam itu, Bu Dewi menangis. Bukan karena Tuan B marah, tapi karena kata-kata Tuan B menusuk kenyataan pahitnya bahwa ia hanya selingkuhan yang digunakan untuk bersenang-senang dan tidak pernah dihormati secara tulus. Semua pria yang ia singgahi, entah pejabat atau pengusaha, mereka datang hanya untuk kesenangan, lalu pergi membawa kembali masalah dan ketakutan mereka sendiri. Bu Dewi sadar, ia sudah jenuh. Permainan api ini tidak memberinya kebahagiaan, hanya kelelahan batin dan ketakutan terus-menerus akan huru-hara jika rahasianya terbongkar. Apalagi jika ia berurusan dengan suami orang. Ia menginginkan sesuatu yang murni, sesuatu yang tenang, sesuatu yang bisa ia sebut cinta tanpa harus bersembunyi. Hatinya yang kosong ternyata tidak bisa diisi dengan pria-pria sembarangan. Ia merindukan ketulusan yang murni yang tidak melihat status atau kekayaan. Diki, si sopir pribadi, adalah satu-satunya orang yang tahu persis seberapa rumit dan rahasia kehidupan kepala desa Bu Dewi. Bukan hanya tahu, Diki juga adalah pelaksana rahasia itu. Pekerjaan Diki jauh dari sekadar mengantar jemput. Di akhir pekan, ia bertransformasi menjadi penjaga portal rahasia Bu Dewi. Tugasnya meliputi koordinasi waktu, memastikan mobil terparkir jauh dari pandangan orang, dan yang paling sering, menunggu. Sikap Diki dalam menjalankan tugas ini selalu sama, tenang dan profesional. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika ia harus menunggu Bu Dewi dari sore hingga dini hari di parkiran hotel mewah, atau ketika Bu Dewi sedang liburan urusan penting di villa di luar kota, Diki harus tidur di mobil, di bawah dinginnya udara pegunungan. Pernah suatu malam, Diki menunggu Bu Dewi di area parkir sebuah resort di pinggir danau. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Bu Dewi belum juga keluar dari cottage yang ia sewa bersama seorang pejabat dari provinsi. Rasa kantuk dan lelah Diki memuncak. Ia keluar dari mobil, menyalakan rokoknya, lalu menelpon temannya. Diki berbisik pelan di telepon. "Halo Man, belum, masih di parkiran. Bos lagi sibuk." "Ya sibuk lah, namanya juga pejabat, urusannya pasti penting." "Sudah ya Man, mobil harus siap, sebentar lagi dia keluar." Diki memutus telepon. Ia kembali masuk ke mobil, merapikan dashboard, dan mencoba terjaga. Dalam hati ia hanya berpikir, ini adalah resiko pekerjaan. Ia sadar betul apa yang dilakukan Bu Dewi adalah sebuah skandal besar bagi desa. Tapi, Diki memilih untuk tidak menilai. Baginya itu adalah urusan pribadi Bu Dewi. Saat matahari mulai terbit, Bu Dewi keluar. Ia berjalan cepat, wajahnya terlihat sedikit kusut. Tapi segera ia ganti dengan senyum saat melihat Diki. "Maaf Dik, semalam saya ada diskusi yang sangat panjang, sampai lupa waktu. Kamu pasti kedinginan tidur di mobil." "Tidak apa-apa Bu, tugas saya memang begini." "Kita langsung berangkat?" "Ya, langsung. Tapi sebelum pulang kita mampir sebentar ke minimarket. Saya mau beli kopi. Dan kamu juga beli sarapan." Saat di mobil, Diki menerima segepuk uang tunai dari Bu Dewi.
Ini upahmu untuk lembur akhir pekan. Ambil, Dik. Kamu sudah sangat loyal. Saya sangat menghargai kesabaranmu. Diki menerima uang itu. Jumlahnya selalu besar, jauh di atas gajinya sebagai sopir biasa. Uang itu jelas bukan hanya untuk upah lembur, melainkan uang tutup mulut, sebuah insentif agar Diki tidak pernah bicara pada siapapun tentang kegiatan rahasia kepala desa. Terima kasih banyak, Bu. Tapi upah saya sudah cukup besar, Bu. Anggap saja ini rezeki, Dik. Kamu itu satu-satunya orang yang tahu semua masalah saya. Tahu tempat saya pergi, dan kamu tidak pernah bicara, tidak pernah menuntut. Itu berharga sekali buat saya. Ucapan Bu Dewi itu tulus. Di mata Bu Dewi, Diki adalah cerminan kesetiaan dan kepolosan yang kontras dengan tipu daya yang ia hadapi dari para pejabat dan pengusaha. Pria-pria itu datang dengan janji, tapi pergi dengan rasa bersalah dan ketakutan akan istri mereka. Sementara Diki, ia diam, menanti, dan menerima tugas itu sebagai kewajiban. Diki hanya mengangguk. Tugas saya memang menjaga ibu dan menjaga kehormatan ibu. Jangan khawatir, Bu. Saya orang yang bisa dipercaya. Kejujuran dan ketulusan Diki ini perlahan mulai membuat Bu Dewi merasa nyaman. Diki tidak pernah tertarik pada statusnya, tidak pernah merayunya, dan tidak pernah memanfaatkan situasi itu untuk kepentingannya sendiri selain dari uang tutup mulut yang memang sudah jadi kesepakatan. Bu Dewi mulai sadar bahwa ia menghabiskan uang ratusan juta rupiah untuk para pria berstatus tinggi demi mendapatkan kepuasan palsu. Sementara Diki, yang hanya menerima uang seadanya, justru memberikan ketenangan dan kesetiaan yang ia cari. Tanpa disadari, Diki telah menjadi jangkar emosional bagi Bu Dewi, seorang saksi bisu yang paling jujur dari sandiwara terbesar dalam kehidupan kepala desa itu. Saat mereka tiba di desa, Bu Dewi selalu memastikan ia sudah berganti pakaian formal, membuang semua sisa-sisa akhir pekan rahasianya. Begitu turun dari mobil, ia kembali menjadi kepala desa yang dihormati. Dan Diki, dengan wajah lelah tapi tenang, kembali menjadi sopir yang patuh. Tidak ada yang tahu bahwa mobil dinas itu adalah gudang rahasia. Bu Dewi sudah sangat jenuh dengan semua sandiwara di luar sana. Pertemuan dengan para pengusaha dan pejabat hanya menyisakan kelelahan dan rasa khawatir. Mereka terlalu ribet. Mereka punya istri yang harus dicemaskan, atau mereka punya kepentingan politik yang membuat hubungan itu tidak pernah murni. Di tengah kejenuhan itu, Bu Dewi mulai membandingkan. Pria-pria di luar sana memberikan kemewahan, tapi menawarkan drama dan kebohongan. Diki, sopir yang sederhana, justru menawarkan ketenangan dan kejujuran tanpa perlu diminta. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Jika dulu Bu Dewi langsung masuk rumah setelah diantar Diki, sekarang ia sering menahan Diki sebentar. Suatu sore, setelah Diki selesai mencuci mobil dinas, Bu Dewi memanggilnya untuk duduk di teras belakang rumah sambil menikmati secangkir teh. Bu Dewi bilang, "Sini, Dik. Minum teh dulu, jangan langsung pulang. Kita ngobrol sebentar." "Terima kasih, Bu. Tidak apa-apa, saya minum di pos depan saja." "Sudah, jangan sungkan. Anggap saja teman. Kamu kan sudah seperti keluarga saya yang paling setia." Diki akhirnya duduk, menjaga jarak. Tapi Bu Dewi sengaja mendekat. "Gimana kabarmu, Dik? Akhir-akhir ini kamu terlihat kurang tidur. Maaf ya, saya sering merepotkanmu di akhir pekan." "Saya baik-baik saja, Bu. Sudah risiko pekerjaan saya kok. Saya malah senang Ibu percaya sama saya." "Saya memang percaya kamu. Lebih percaya kamu daripada banyak orang penting di kantor kabupaten sana." Bu Dewi tersenyum, senyum yang kali ini terasa lebih hangat dan menggoda. Obrolan sore itu menjadi rutinitas baru. Tema obrolan mereka semakin lama semakin menjauh dari urusan desa atau mobil. Bu Dewi mulai membiarkan Diki masuk ke ranah pribadinya, sesuatu yang tidak pernah ia bagi dengan siapapun di desa.
Bu Dewi memulai obrolan sambil mencari tahu perasaan Diki tentang dirinya. Diki, kamu tidak pernah iri melihat saya. Maksud saya punya jabatan, punya rumah besar. Kamu bagaimana? Tidak kepikiran untuk mencari pekerjaan yang lebih baik? Saya cukup, Bu. Rezeki sudah diatur sama yang di atas. Saya juga senang kok kerja sama ibu. Selain gajinya lumayan, ibu juga orangnya baik. Jujur saja, saya lebih nyaman di sini daripada harus jadi bawahan orang yang sombong di kota. Jawaban polos dan bersahaja Diki justru membuat Bu Dewi semakin tertarik. Diki tidak melihatnya sebagai kekayaan atau status, melainkan sebagai seorang ibu dan orang yang baik. Pelan-pelan, godaan dari Bu Dewi mulai muncul. Godaan itu halus, tidak terang-terangan, tapi jelas ada. Sore itu Bu Dewi sedang memetik bunga di taman belakang. Ia sengaja memanggil Diki untuk membantunya memindahkan pot. Aduh Dik, ini berat sekali. Badan saya jadi pegel semuanya. Diki langsung sigap mengangkat pot yang lumayan besar itu. Hati-hati Bu, ini memang berat. Sudah tugas saya membantu. Saat Diki selesai memindahkan, Bu Dewi mendekat, tangannya sengaja menyentuh tangan Diki, pura-pura membersihkan debu. Hubungan antara Bu Dewi dan Diki semakin dekat dalam konteks obrolan. Bu Dewi merasa Diki adalah pendengar terbaik. Ia tidak pernah menghakimi dan selalu merespons dengan kesederhanaan yang menenangkan. Bu Dewi akhirnya memutuskan untuk meluapkan semua ketidakpuasannya tentang masa lalu. Suatu sore yang dingin, setelah selesai rapat di kantor desa, Bu Dewi meminta Diki untuk tidak langsung pulang. Mereka duduk di ruang keluarga yang besar dan sunyi. Bu Dewi, Dik, saya mau cerita sedikit. Kamu jangan kaget ya. Cerita saja Bu, saya siap mendengarkan. Bu Dewi, tentang akhir pekan saya, tentang pria-pria yang sering kamu antar jemput itu. Sebenarnya saya tidak pernah merasa bahagia sama mereka. Diki terdiam sejenak. Ia tahu ini adalah pengakuan yang sangat jujur. Maksud ibu, mereka tidak baik sama ibu. Bukan tidak baik, mereka sangat baik. Membelikan fasilitas mewah. Tapi itu palsu, Dik. Semua cuma untuk kesenangan sesaat. Setelah itu, mereka kembali ke istri masing-masing atau kembali ke urusan penting mereka. Saya hanya dianggap persinggahan. Mata Bu Dewi mulai berkaca-kaca. Ia menceritakan bagaimana ia merasa seperti barang mewah yang disewa, bukan wanita yang dicintai. Ia menceritakan rasa sakit ketika salah satu pria, Tuan B, pernah merendahkannya dengan bilang ia terlalu banyak berhayal tentang ketulusan. Bu Dewi, saya lelah Dik. Saya lelah jadi selingkuhan. Saya lelah di PHP. Mereka hanya butuh kepuasan, bukan cinta yang tulus. Padahal saya, sama seperti wanita lain, hanya ingin dicintai dengan jujur dan diakui. Saya paham, Bu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana rasanya berada di posisi ibu. Ibu orang terhormat, tapi harus menjalani hidup yang penuh sandiwara. Diki bicara dengan nada simpati yang tulus. Curhatan itu semakin dalam dan emosional. Bu Dewi merasakan ikatan yang kuat dengan Diki. Diki tidak melihatnya sebagai kepala desa yang nakal, melainkan wanita yang terluka dan kesepian. Untuk mencairkan suasana yang terlalu sentimental, Bu Dewi mencari cara agar Diki tetap berada di dekatnya. Sudahlah, jangan terlalu serius. Saya punya ide. Diki, malam ini kamu temani saya nonton ya? Nonton? Boleh Bu, nonton film apa? Saya punya koleksi film lama, film dari Jepang. Ceritanya bagus sekali, tentang perjuangan hidup. Kamu pasti suka. Diki setuju. Mereka pun menonton film di ruang tengah hingga larut malam. Film yang ditonton Bu Dewi memang memiliki alur cerita yang menarik, tentang dilema moral dan cinta yang terlarang. Tapi bagi Bu Dewi, fokusnya bukan pada alur cerita, melainkan pada kebersamaan dengan Diki. Ketika film selesai, Bu Dewi melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Diki mulai berdiri, mengambil kunci mobilnya. Filmnya bagus, Bu. Terima kasih sudah ajak saya nonton. Saya pamit pulang dulu ya. Namun Bu Dewi melarang Diki pergi. Tunggu Dik, jangan buru-buru.
Malam ini kamu tidak usah pulang. Diki terkejut. Maksud ibu, saya tidur di mobil saja, Bu. Bukan, saya ada tugas mendadak untuk kamu. Saya butuh bantuanmu. Diki memasang wajah penuh tanya. Tugas apa, Bu? Ini sudah tengah malam. Tugas ini tidak bisa ditunda, Dik. Kamu lihat kebun belakang saya? Sudah lama tidak terawat. Saya mau malam ini kita rawat kebunnya. Kita pangkas ranting-ranting yang mengganggu. Kita pindahkan pot-potnya. Kamu kan kuat. Saya temani kamu. Saya akan menyiram. Diki bingung. Merawat kebun pada tengah malam adalah permintaan yang sangat aneh. Tapi Diki melihat sorot mata Bu Dewi. Sorot mata itu bukan meminta bantuan seorang tukang kebun, melainkan meminta kehadiran seorang pria. Permintaan itu adalah sinyal bahwa Bu Dewi sedang mencoba menghilangkan batas antara majikan dan sopir. Diki berkata, "Baiklah, Bu, kalau memang itu tugasnya, tapi kenapa harus malam ini?" Bu Dewi menyeringa, senyum yang sangat menggoda. "Karena malam ini sepi, dan saya hanya percaya kamu, Dik. Hanya kamu yang tidak akan membuat huru-hara kalau dekat-dekat sama saya." Diki akhirnya mengangguk. Malam itu di bawah cahaya rembulan dan lampu taman yang redup, kepala desa yang terhormat dan sopir pribadinya yang polos mulai merawat kebun. Namun hati mereka berdua tahu, yang sedang mereka rawat bukanlah kebun, melainkan sebuah bibit perasaan yang sudah tumbuh diam-diam. Peristiwa merawat kebun di tengah malam itu, meskipun dilakukan secara rahasia, bukanlah satu-satunya kejadian. Sejak saat itu, Bu Dewi dan Diki semakin sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan setelah jam kerja selesai, kedekatan mereka tidak lagi bisa ditutupi. Di mata masyarakat desa, kepala desa Bu Dewi yang selama ini dikenal berjarak dan profesional, kini terlihat sangat akrab dengan sopir pribadinya. Diki tidak hanya mengantar jemput, tetapi juga terlihat sering berada di halaman rumah Bu Dewi, bahkan sampai larut malam. Warga desa mulai berbisik-bisik. Di warung kopi dekat balai desa, Pak RT sedang mengobrol dengan Pak Kadus. "Pak RT, saya perhatikan Bu Kepala Desa kita itu sekarang sering sekali sama Diki ya, sopir barunya itu." "Betul Pak RT. Saya lihat motor Diki masih terparkir di rumah Bu Dewi lewat jam 9 malam. Kadang sampai pagi juga." "Aneh juga, Bu Dewi kan orangnya sangat menjaga diri. Dulu suaminya meninggal, dia bahkan tidak pernah dekat dengan pejabat manapun. Kenapa sekarang malah sama supirnya sendiri?" "Mungkin cuma urusan pekerjaan Pak RT, urusan rumah tangga yang butuh tenaga laki-laki, mungkin?" "Ya, tapi kan jadi omongan Pak Kadus. Bu Dewi itu kepala desa, harusnya lebih hati-hati. Kita tahu Diki orang baik, jujur, tapi kan status mereka jauh sekali. Takutnya nanti jadi fitnah." Bisik-bisik itu akhirnya sampai ke telinga Bu Dewi. Ia sadar, sandiwara yang ia jalani dengan para pejabat bisa ditutup rapat-rapat di luar kota. Tapi kedekatan tulusnya dengan Diki di dalam desa justru lebih mudah tercium. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan. Sore itu, Bu Dewi memanggil Diki ke ruang kerjanya. Wajahnya terlihat serius. "Bu Dewi, Diki, kamu dengar tidak? Orang-orang sudah mulai bicara tentang kita." "Saya dengar, Bu, sedikit-sedikit. Tapi saya tidak peduli. Saya di sini hanya menjalankan tugas dan menemani Ibu. Saya tidak pernah macam-macam." "Saya tahu, Dik. Tapi saya yang macam-macam. Saya yang sengaja membuat kamu tetap di sini. Saya yang butuh kamu di dekat saya." Bu Dewi mengambil nafas dalam-dalam. Ini adalah momen kejujuran paling besar dalam hidupnya. Ia tidak ingin lagi ada rahasia di antara mereka. Bu Dewi menatap mata Diki lurus-lurus. "Diki, saya mencintai kamu. Saya mau kita tidak perlu lagi bersembunyi. Saya mau kamu bukan cuma sopir saya. Saya mau kamu menjadi pendamping saya, suami saya, selamanya." Diki terdiam. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, campur baur antara bahagia dan keraguan. "Bu Dewi, saya tidak tahu harus bilang apa.
saya juga punya perasaan yang tumbuh tulus untuk ibu. Sejak lama, saya melihat ibu bukan cuma atasan, tapi sebagai wanita yang butuh kebahagiaan. Tapi Bu, Diki menjeda menunjukkan keraguannya yang terbesar. Ibu harus jujur pada diri sendiri. Ibu sudah bersama banyak pria sebelumnya. Pria-pria hebat, kaya. Saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Saya hanya sopir ibu. Apa ibu yakin tidak akan menyesal memilih saya? Apa ibu tidak akan kembali ke kebiasaan lama ibu itu? Kata-kata Diki menampar Bu Dewi, tapi itu adalah pertanyaan yang adil, jujur, dan diperlukan. Bu Dewi menghela nafas. Kamu benar. Saya tidak bisa menyangkal masa lalu saya. Itu adalah dosa saya, dan saya akui itu. Tapi, justru karena saya sudah melewati semua itu, saya tahu apa arti ketulusan sejati. Dan ketulusan itu hanya saya temukan dari kamu, Dik. Saya janji, di hadapan kamu, di hadapan Tuhan, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu. Saya sudah jenuh. Sekarang, saya hanya ingin hidup tenang, sederhana, dan jujur bersama kamu. Bu Dewi mengulurkan tangannya. Diki menatap Bu Dewi lama sekali. Ia melihat ketulusan yang murni dari mata kepala desa yang selama ini terbiasa sandiwara. Diki membalas uluran tangan itu, mengangguk tanpa kata. Anggukan itu lebih bermakna daripada 1000 ucapan, menandakan bahwa perasaan itu memang ada, tumbuh tulus tanpa melihat latar belakang status, dan menerima masa lalu Bu Dewi. Mereka memutuskan untuk memulai babak baru bersama. Keputusan Bu Dewi dan Diki untuk bersatu memang mengejutkan seluruh desa, bahkan kabupaten. Namun, setelah pengakuan yang tulus itu, mereka tidak mau lagi menunda-nunda. Bu Dewi tidak ingin pernikahan mereka menjadi tontonan atau ajang gosip yang berkepanjangan. Mereka memutuskan untuk melangsungkan akad nikah secara sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada undangan ratusan orang. Hanya keluarga inti dan beberapa saksi yang benar-benar bisa menjaga rahasia dan mendukung ketulusan mereka. Di sebuah ruangan di rumah Bu Dewi yang kini terasa berbeda auranya, akad nikah itu dilaksanakan. Diki, si sopir, kini duduk berhadapan dengan penghulu, siap menikahi kepala desa. Saat Bu Dewi dan Diki bertukar janji, momen itu terasa sangat sakral. Penghulu, Saudara Diki, apakah Anda menerima nikah? Diki, dengan suara mantap. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi binti almarhum Bapak Slamet dengan mas kawin tersebut tunai. Bu Dewi tersenyum lega. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan saat bersama pejabat atau pengusaha. Senyum ini murni, tanpa drama, tanpa ketakutan. Setelah akad selesai, Bu Dewi memegang tangan Diki. Tangan yang selama ini hanya memegang setir mobil dan memindahkan pot di kebun. Bu Dewi berbisik pelan. Terima kasih Mas Diki, mulai hari ini kita tidak perlu bersembunyi lagi. Kita tidak perlu pura-pura lagi. Diki, sama-sama Bu. Sayang, saya janji akan jaga ibu dan jaga janji kita. Pernikahan ini menjadi awal yang jujur, jauh dari sorotan masyarakat yang masih penuh tanda tanya dan bisik-bisik. Tetapi Bu Dewi sudah tidak peduli lagi. Langkah besar Bu Dewi tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah menikah, Bu Dewi mengambil keputusan yang lebih mengejutkan lagi. Ia mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Tentu saja, keputusan ini membuat gempar kantor desa. Seorang perangkat desa yang senior mendatangi Bu Dewi. Perangkat desa, Bu, apa Ibu yakin jabatan ini didapat dengan susah payah? Ini tinggal setahun lagi, Bu. Kenapa harus mengundurkan diri sekarang? Apalagi setelah Ibu menikah dengan Diki. Bu Dewi, saya yakin Pak, saya sudah 5 tahun mengabdi. Waktunya saya mundur. Desa ini butuh pemimpin yang punya fokus penuh. Sekarang fokus saya sudah berubah. Berubah bagaimana, Bu? Apa karena gosip tentang pernikahan ini? Atau karena Ibu merasa sudah jenuh? Begini Pak, saya ingin mengelola usaha perhiasan warisan keluarga yang selama ini saya abaikan. Dan yang terpenting, saya ingin fokus pada hidup pribadi saya. Saya ingin menjalani hidup yang bahagia dan tenang bersama suami saya.
Diki. Pernikahan ini menjadi awal yang jujur, jauh dari sorotan masyarakat yang masih penuh tanda tanya dan bisik-bisik. Tetapi Bu Dewi sudah tidak peduli lagi. Suatu malam, Diki dan Bu Dewi sedang duduk sambil minum teh di teras, tempat yang dulunya menjadi saksi bisu godaan halus Bu Dewi. Diki, saya masih merasa seperti mimpi, sayang. Saya, yang dulu cuma sopir yang nungguin ibu di parkiran, sekarang jadi suami ibu. Bu Dewi, itu bukan mimpi, itu takdir. Dulu saya punya segalanya, tapi saya tidak punya ketulusan. Semua pria yang saya temui, mereka pergi membawa masalah mereka sendiri. Hanya kamu, Mas Diki, yang datang dan membawa ketenangan, kejujuran. Dan itu yang saya butuhkan, bukan lagi kekayaan atau jabatan. Rumah itu kini dipenuhi dengan percakapan hangat dan kebersamaan yang tulus. Bu Dewi akhirnya menemukan kebahagiaan yang ia cari bukan dari pria berstatus tinggi, melainkan dari kesederhanaan dan kejujuran sopirnya sendiri. Sebuah babak baru yang membuktikan bahwa cinta sejati jika tulus akan memilih jalannya sendiri tanpa memandang status sosial.